Nah, iming-iming terbesar yang pernah ditawarkan berapa banyak, Mbak? Mau DPR, bupati, wah gitu-gitu, waduh. Oh gitu? Bupati Belambangan. Minta jinggo. Kalau ditawarin menteri. Iya, uang pernah ditawarkan. Gak lucu sebenarnya kan. Tabu kalau perempuan lucu. Sri Mulat kan kecintaan cendana. Pulang dari ngelawak tuh minta jatah. Saya selalu nunggu di depan pintu. Besoknya jam 7 pagi bos saya nggak ada. Terus dan ini bapak saya bilang gini, saudaramu kamu pangku ya. Dia bilang, ya, iya. Tri Retno Prayudati. Ketika ia dikabarkan kanker payudara hingga rambut rontok selepas terjangan kemoterapi, hati kita ikut rontok. Nasibmu melayang-layang di awang. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Maman Suherman, Dr. Boyke Dianugraha, Virgie Becker, Kukuh Adi, Melissa Grace, Halo pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV. Satu-satunya adalah Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, Tri Retno Prayudati atau lebih akrab disapa Nunung dikenal sebagai seorang komedian dan aktris wanita yang pernah bergabung dengan banyak grup lawak. Salah satunya adalah Sri Mulat. Ia pun populer di layar kaca dengan aksi kocaknya. Namun kehidupan asmara Nunung tidak semulus karirnya. Nunung bahkan pernah mengalami dinginnya jeruji besi hingga akhirnya menjadi seorang penyintas kanker payudara yang membuat Nunung hampir menyerah dalam kehidupan. Tapi akhirnya dia berhasil bangkit kembali. Langsung saja kita undang Tri Retno Prayudati atau Nunung. Halo Mbak Nunung. Apa kabar? Baik. Mbak Nunung. Iya, iya. Lagi sibuk apa nih? Sudah lama nggak kelihatan nih? Iya karena mungkin kemarin lagi sakit ya. Jadi lagi sibuknya sih nggak terlalu sibuk banget. Tapi lagi jadi bintang tamu tapi keliling. Oh keliling. Kan katanya orang kalau sakit tapi dia tetap bangkit kembali itu karena dia happy gitu. Iya, happy. Happy itu paling gimana ceritanya? karena memang penyakit yang dinamakan cancer itu musuhnya orang stres. Dan emang dari awalnya saya juga orangnya apa ya? Jarang sedih sih ya. Oh wow, luar biasa. Kita harus korek-korek rasa bahagianya Mbak Nunung sih ini. Apapun yang menimpa saya, apapun yang ada di masalah saya, ya saya hadapi dengan senyum. Saya hadapi, pokoknya saya hadapin semuanya. Ya Mbak Nunung, ditahan dulu, jangan diungkap semua rahasia Iya. bahagianya. Tapi sebelum kita memulai acara ini pemirsa, saya ada games yang harus wajib kita mainkan dan diikuti Mbak Nunung dan juga para panelis. Boleh teman-teman panelis maju ke depan? Tepuk tangan dong. Oke, kita ikuti. Saya akan mulai dengan akhiran is, tepis, Antagonis. harmonis, Pemanis. gerimis, Sinis. Gelis. Oke, terima kasih tepuk tangan. Mbak Nunung silakan duduk. Iya. Baik, itu tadi pemanasan, tidak olahraga tapi kita juga bisa sedikit untuk refreshing. Itu Iya. adalah cara bahagia Q&A Mbak Nunung ya. Nah, apa resep bahagia Mbak Nunung kita akan gali-gali dalam 9 box yang sudah kami sediakan. Nanti Mbak Nunung boleh memilih salah satu box, satu persatu di dalamnya akan ada pertanyaan yang akan disampaikan panelis dan juga saya. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk box pilihan Mbak Nunung. Yang pertama, box nomor berapa? Karena saya anak nomor 3, ya nomor 3. Nomor 3 ya, oke kita buka box nomor 3. Prodeo. Nah, apa yang Mbak Nunung pikirkan ketika mendengar kata ini? Aduh, itu pengalaman yang sampai mati mungkin nggak bisa saya lupakan ya. Karena pada saat saya tersandung kasus narkoba dengan suami saya itu, ya kalau saya yang, karena saya yang berbuat ya
ya saya harus bertanggung jawab gitu. Tapi tidak selesai hanya di pertanggungjawaban saya. Saya punya keluarga. Ibu saya yang punya lingkungan di kampung, anak saya yang masih pada kuliah-kuliah, punya lingkungan, yang SMP, yang SMA belum, mereka kena imbasnya semua kan pasti kan. Aduh mamamu itu yang paling, makanya kalau buat aku itu kebodohan banget yang saya lakukan itu, atau bisa dibilang menjijikkan lah ya. Yang paling memberatkan Mbak Nunung ketika kena di Priyodio kan ibu sedang menderita kanker lidah kan? Iya. Dan tidak bisa bertemu dengan ibu sampai ibu wafat. Ya itu yang sampai detik ini saya kalau untuk bicara titik terendah saya ya. Jadi bukan masalah narkoba, bukan masalah cancer. Titik terendah saya itu adalah pada saat saya tidak bisa merawat ibu saya. Dalam keadaan ibu saya butuh perawatan anak-anaknya, tapi saya masih direhab. Kasus saya itu langsung brek sampai ibu tidak ada. Dan orang pertama kali yang tahu saya kena kasus ibu saya. Yang sampai sekarang itu kalau saya sholat gitu, saya kirim Al-Fatihah ke ibu saya nangis. Ini diterima enggak gitu loh. Diterima enggak doa saya. Karena saya merasa bahwa sampai sekarang belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Jadi ini ibu saya itu gara-gara saya itu terus gitu. Terus kenapa sampai nggak bisa maafkan diri sendiri padahal Tuhan aja memaafkan? Itu nyanyi aja. Mengapa tiada maaf bagiku? Dengan kita memaafkan diri sendiri, Mbak Nunung bisa juga nanti memaafkan orang lain dengan mudah. Ya mungkin masa-masa sekarang Masa-masa saya sekarang. lagi proses. Iya, Karena proses. Tapi Mbak Nunung waktu itu sampai akhirnya terjerumus di situ tuh sebenarnya awalnya tuh apa? Karena kepengenan aja, ikut-ikutan atau stres pekerjaan? itu kayak godaan aja ya. Tapi aku tidak pernah selalu menyalahkan siapa yang goda saya, siapa lingkungan saya ya. Kebodohan saya sendiri aja gitu. Udah tahu kan itu barang larangan kan. Dan udah tahu akibatnya narkoba itu apa kan, udah tahu sebetulnya kan. Nggak perlu dikasih tahu, udah tahu banget. Ternyata kan menggunakan narkoba itu kan sebagai bagian daripada untuk menghilangkan stresnya. Enggak juga. Tapi jadi kenapa orang memakai narkoba itu bukan hanya orang stres aja. Jadi sebetulnya saya nggak stres. terus Saya Kalau nggak tadi stres. dibilang selalu bahagia Mbak Nunung Iya, ya? saya tuh nggak stres ya. Saya sampai detik ini juga kenapa gitu loh. Saya kok coba-coba itu kenapa gitu loh. Apa faktor lingkungan? Saya pekerjaan ada, temen baik semua sayang semua sama saya. Apalagi keluarga. Hampir nggak ada masalah saya gitu. konselornya nggak tahu juga kenapa Mbak Nunung sampai terkena narkoba. Konselornya pun tidak tahu. Tidak tahu. Oke, coba mungkin kita tanya Melisa. Menurut Melisa seperti apa? Iya, jadi kan kalau tadi sedikit menyambung dari pertanyaan dokter, biasanya kalau konselor atau psikolog itu justru mengadakan anamnesa atau wawancara dengan kliennya untuk menggali, karena sekalipun misalnya kasusnya terlihatnya serupa, tapi cause and effect-nya yang mana yang menyebabkannya itu bisa sangat variatif banget. ya. Kalau dilihat dari pengalaman Mbak Nunung kan ini berarti pengalaman berharga sekali ya, karena Berharga apa yang saya sekali. lakukan saya jadi kehilangan orang yang paling saya sayangi. cintai, iya. Kalau dari Mbak Nunung sendiri, selama di asrama itu, adakah perubahan cara pandang terhadap diri sendiri dan kehidupan dibanding sebelumnya? Memang hidup itu kan memang sulit ya. Hidup itu nggak gampang banget ya. Masih gampang banget godaan-godaan. Masih gampang banget godaan-godaan itu tadi. Kalau makanya sekarang ini yang saya jalani itu adalah saya sudah mulai kayak bukan pilih-pilih saya berteman ya. Cukup hati-hati gitu aja. Cukup hati-hati kalau itu aja sekarang, karena saya nggak mau kalau dia itu kan terjerumus ke lubang yang sama. Saya nggak mau seperti itu, menjalik. Terima kasih Mbak Terima Nunung kasih. untuk box yang pertama luar biasa sekali. Mbak Nunung katanya dulu yang paling sering dikeluarkan dari grup ya? Iya, Kenapa sih Mbak? pacaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.